Nama saya Inger Triatmojo. Saya tumpang padi tulaan. Saya berumur 9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sutaryo, Kepala MIM Padi 3 Tulekan, Pacitan, Jawa Timur. MIM Padi 3 yang beralamatkan di RT 01 RW 12 Dusun Tumpang, Desa Padi, Kecamatan Tulekan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sekolah kami yang berada di pegunungan, jauh dari perkotaan, yang kisaran jarak dari kota Pacitan ke tempat kami kurang lebih 39 kilo. Ini di area di pucuk gunung. Jadi kondisi kami di pedesaan, di wilayah pegunungan yang kebanyakan masyarakat di sekitar sini adalah pertanian ataupun perkebunan. Jadi siswa-siswi kami banyak yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Dan dari lembaga kami tidak mengurangi semangat bagaimana membangun sebuah madrasah yang unggul, khususnya di lembaga Yayasan Muhammadiyah. Bagaimana kita menciptakan kader-kader umat, kader bangsa yang berprestasi, baik di skup di lokal maupun skup nasional. Alhamdulillah, di lembaga kami dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik sebelum pandemi maupun sampai saat ini, kita melaksanakan pembelajaran yang rutin, yang lebih cermat ataupun lebih giat walaupun di masa pandemi. Di alhamdulillah, di madrasah kami di MIM Padi 3 banyak atau mendapatkan prestasi dari beberapa bidang ataupun cabang, baik dari segi olahraga ataupun akademik. Di beberapa tahun yang lalu, lembaga kami pernah memperoleh prestasi bidang akademik di dalam bidang ataupun olimpiade MIPA, khusus matematika, di tingkat kabupaten mendapatkan juara 3 olimpiade matematika. Selain itu juga di bidang olahraga ataupun cabang banyak hal, baik itu cabang bola voli, baik PA maupun PI. Di beberapa tahun yang lalu kita sampai ke tingkat provinsi. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan ekstra kami yang mana kegiatan ekstra itu adalah untuk membangun ataupun memberikan, menggali potensi-potensi ataupun bakat minat siswa-siswi kami. Dalam kesempatan ini, kami di beberapa tahun yang lalu ada kegiatan di Liksekup Kemenak, kegiatan rutinitas 2 tahunan, yaitu adalah Aksioma. Di beberapa, seperti biasanya, dari kegiatan ataupun lembaga kami, jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan untuk kegiatan tersebut. Dalam hal itu, Bapak Ibu Dewan Guru, seluruh staf, seluruh tim pengajar menggali potensi
untuk mempersiapkan beberapa atlet yang bisa mewakili lembaga. Dan tradisi kami, sebelum kita melakukan ataupun mengirim atlet, kita melakukan audisi ataupun seleksi di tingkat sekolah. Jadi ada beberapa hal yang bagaimana untuk mengembangkan minat siswa ataupun bakat siswa yang mengarah ke cabang-cabang tersebut. Di beberapa waktu kemarin, khususnya karena cabang di Aksioma itu ada cabang catur, kita kebetulan dari beberapa Bapak Ibu Dewan Guru menggali ke bermain, berawal bermain ke rumah wali murid ataupun siswa. Kebetulan pada saat itu ada siswa yang tidak terbiasa main, karena biasanya hal itu bermainnya di cabang-cabang yang lain, kok ini ada permainan yang kebetulan dari lembaga ingin mencari atlet tersebut. Dan kebetulan itu permainannya adalah catur. Jadi dari Bapak Ibu Dewan Guru menanya ke anak tersebut, ini siapa yang main, ini kok habis permainan ini siapa, dengan siapa. Langsung anak itu ditanya apakah suka. Ternyata anak tersebut bilang suka. Langsung bertanya kembali ataupun ke pihak Bapak Ibu yang waktu itu hadir ke rumah, di sekolah apakah ada, gitu kan. Nah, sekolah ada. Nah, langsung pada saat itu besok kalau waktu pas masuk, silakan ambil alat ataupun permainan di kantor. Langsung saya disuruh menantang teman-temannya di satu sekolah, andaikan itu berhasil, nanti kita kirim untuk lomba. Itu motivasi dari Bapak Ibu Dewan Guru yang pada saat itu pas bermain ke rumahnya. Kebetulan anak itu besok waktu pas masuk, datang langsung ke kantor minta alat tersebut untuk bermain. Dan ternyata dari salah satu siswa juga ada yang mau coba-coba. Akhirnya terus dicoba lagi dengan Bapak Ibu Dewan Guru, ternyata ada potensi yang perlu dikembangkan. Dan kebetulan dari Kemenak waktu itu mengirimkan surat edaran ataupun undangan dari Percasi Kabupaten, dan yang izinnya adalah acara ataupun ulang tahun Percasi Kabupaten Pacitan pada waktu itu. Itulah motivasi kami untuk mencoba menggali potensi anak tersebut. Dan selanjutnya kita kirim ataupun kita mencoba, kita daftarkan di kegiatan tersebut. Alhamdulillah dengan kegiatan itu kita mendapatkan prestasi. Kita di puncak ataupun ambil juara 1 pada waktu itu. Cuma hal itu tingkatnya tingkat dasar U7 tahun sampai 9 tahun, dari kelas 1 sampai kelas 3 ukurannya, kategorinya gitu kan. Dari hal tersebut siswa itu kita motivasi, kita kasih ataupun pendekatan dari pihak sekolah dengan orang tua. Kita berbincang-bincang ataupun ngobrol bagaimana anak ini bisa dikembangkan gitu kan. Sebetulnya bertentangan dengan keluarga, karena anak tersebut biasanya hobinya itu bola voli, sepak bola, bola voli, permainan hal-hal yang lain. Dan hal itu tetap memotivasi baik itu anak ataupun orang tua. Dengan ada event-event cabang, khususnya cabang catur, kita kirim, kita dorong khususnya orang tua. Alhamdulillah di beberapa kegiatan sering menjuarai, baik itu di tingkat kabupaten, kota, bahkan sampai provinsi. Di tahun yang lalu kita mendapatkan juara 1 tingkat provinsi, yang rencananya itu akan berangkat ke Bangka Belitung untuk mewakili Provinsi Jawa Timur.
Tapi sampai saat ini informasi dari Percasi Kabupaten Pacitan dan Provinsi belum bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah sebelum itu pada beberapa hari yang lalu ataupun bulan kemarin ada undangan dari PB Percasi Pusat itu melaksanakan kegiatan lomba Percasi antar pelajar tingkat nasional. Itu kita bekerjasama dengan Percasi Kabupaten Pacitan melakukan uji coba kegiatan, ikut melaksanakan kegiatan tersebut, dan alhamdulillah peserta kami, anak didik kami itu mendapatkan prestasi juara 1 tingkat nasional antar pelajar. Yang juara nasional untuk siswa kami yang kemarin yang dilaksanakan pada hari Sabtu sampai Minggu kemarin itu adalah bernama Enggar Tri Hatmojo, kelas 3 di Lembaga Mimpa di 3 Tulakan Pacitan. Nama saya Enggar Tri Hatmojo, alamat saya Tumpang Padi Tulaan. Saya berumur 9 tahun. Saya kelas 3 Madrasah Hidayah Muhammadiyah 3 Padi Tulaan. Awal mula Enggar senang catur itu kapan? Di tahun 2019 Juli tanggal 1. Hobi saya bermain bola voli dengan sepak bola. Oh, sebenarnya malah olahraga ya? Iya. Terus tuh ikut voli, sepak bola itu sering ikut turnamen, lomba itu sering? Sering. Oh, iya. Kemudian selain sepak bola, bola voli, mungkin senang apa lagi gitu? Reokan apa gitu? Tidak ada. Oh gitu. Tapi katanya dengar Enggar ini juga apa? Ganong? Tidak bisa. Oh tidak bisa. Ikut. Oh ikut. Oh, okay. Kemudian tugasnya Enggar di catur itu sebelum yang juara nasional ini gimana saja deh? Di Salatiga di Tulungagung, di Jogja. Dapat juara berapa? Juara 3. Untuk lomba yang kemarin ini dapat juara berapa? Yang nasional. Yang nasional ya. Juara 1 tingkat nasional. Itu lombanya berapa peserta itu? 127. Dari 127 peserta se-Indonesia ya. Iya. Kemudian Enggar ini bisa cerita kok bisa jadi juara itu caranya gimana gitu. Belajar dan mandiri. Oh, belajar mandiri. Ada yang ngajari ayahnya? Sebelumnya berlatih di Pacitan, saya dipelajari sama ayah. Oh, ayah juga pemain catur pinter gitu deh ya? Bisanya melakukan gerakannya. Mungkin ada Pak Guru ataupun pelatih lainnya ada nggak? Ada. Pak Sinten nih? Pak Resi Aji. Terus kemarin lombanya itu berapa hari nih? 3 hari. Terus gimana perasaannya Enggar waktu ikut lomba itu? Kan tahu pesertanya kan ada ratusan gitu. Awalnya berdek atau gimana gitu? Takut. Oh takut. Kenapa takut? Nanti kalau kalah kalau kena masalah dikena ban. Oh. Tidak bisa mengikuti turnamen. Oh gitu ya. Jadi memang cita-citanya Enggar ini biar tidak kena apa itu ban, biar nanti bisa lolos berikutnya gitu ya. Iya.
Itu awalnya apa itu lomba itu langsung 100 itu tadi satu persatu atau gimana deh kalau lomba teater pelajar? Tanding persatu persatu. Nomor 3. Berapa pertandingan? Untuk menjadi juara itu sampai juara Denggar berapa kali pertandingan itu? 11 kali selama 11 sama 5. 16 kali ya. Iya. Iya. Rata-rata dalam satu pertandingan itu selesai berapa menit? 10 menit. 10 menit. Itu termasuknya cepat apa lama 10 menit itu? Cepat. Oh cepat. Memang itu tingkatan untuk cepat gitu deh. Iya. Oh lomba cepat. Dan setelah Denggar ternyata skornya itu ya tertinggi jadi juara itu bagaimana itu di perasaan? Ya senang dan bahagia. Oh, bahagia. Dapat hadiah? Ditransfer tapi belum sampai. Oh belum sampai ya. Masih di jalan-jalan. Iya. Terus yang pertama kali ini waktu dapat julukan Denggar juara itu siapa yang dipeluk Denggar? Bapak atau siapa atau ibu? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Nama ayah dan ibunya Denggar siapa? Namanya? Ayah Koiri, ibu Jamilah. Itu mendukung sekali ya ayahnya Denggar satu. Iya. Terus cita-citanya Denggar ini apa nanti? Bermain bola voli. Oh, cita-cita malah bola voli, jadi atlet bola voli. Iya. Jos. Iya, berarti ini multi talenta ya. Iya. Jadi cita-citanya malah jadi atlet voli ya. Iya. Bapak nggak ingin nanti jadi grandmaster catur itu nggak ingin? Ya ingin, tapi yang masih kecil ya catur, kalau udah besar bermain voli, bola voli. Kalau nanti bisa juara terus catur, apa nggak pengen jadi master catur gitu? Ya pengen ke Jurnas, belum bisa karena pandemi. Oh yang ke mana gitu? Bangka Yang Belitung. Bangka Belitung itu ya? Iya. Oh ya. Itu sudah daftar ikut ke sana ya? Iya, tapi dibatalkan karena pandemi. Iya betul. Oh masih ada kesempatan. Nah, kita berdoa semoga nanti Denggar bisa ikut ke sana. Amin. Amin. Dapat juara ya kan? Iya. Juara lagi. Mungkin Denggar ada pesan gitu buat teman-temannya Denggar supaya bisa berprestasi seperti Denggar. Saya doa restu untuk saya berangkat ke Eropa untuk berjuara di sana. Terima kasih ya atas doa restunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Khairi, kula tiyang sepuh saking Denggar Trihatmojo. Ingkang setunggal niku mama ibuke Denggar. Denggar lahir hari Senin tanggal 7 November 2013. Kebetulan waktu itu di Pacitan. Nah setelah saya di Pacitan itu saya kembali ke kampung ini, kemudian dibutuhkan di masyarakat sini sebagai perangkat desa. Nah setelah saya punya anak yang namanya Denggar ini, saya sekolahkan di MIM Padi 3. Saya titipkan ada Pak Bambang beserta guru-guru lainnya. Lah kebetulan Denggar itu senangnya, hobinya itu olahraga. Ketika dia itu minta peralatan olahraga bola voli, ternyata di toko Eka Sport itu kok ada catur
sekak, ternyata dia minta. Kronologinya waktu itu minta sekak itu bulan Juni. Nah, setelah saya latih 1,5 bulan, bulan Juli mengikuti turnamen antar SDMI di Pacitan. Ya, alhamdulillah waktu itu udah bisa juara di kelas 1, 2, 3. Waktu Enggar juara itu baru kelas 1. Nah, setelah itu mengikuti Aksioma di Pacitan, juara harapan 1. Terus ada hari ulang tahun SCBP, Sekolah Catur Benteng Putih di Pacitan, SDMI, waktu itu juga mendapatkan juara 2. Setelah itu sama pelatih Pak Resyaji, karena Enggar ya senang main catur, itu dia mengikuti kegiatan-kegiatan turnamen di Solo Tigo, di Jogja, di Batu Retno, bahkan mengikuti liga yang dilaksanakan orang-orang tua. Itu kebetulan sering menang itu. Kemudian yang terakhir itu kemarin di Kejurkot, kota Jogja, kebetulan dia juga juara 3. Nah, setelah ada event yang dilaksanakan di Pacitan itu, kapasitasnya itu nasional ya, kebetulan anak saya juga saya ikutkan, beserta pelatihnya itu diterima dengan proses yang begitu panjang, mengikuti trial sampai 2 kali dan bertanding itu tanggal 14 sampai 15. Ya, kebetulan sampai pada itu Enggar itu peringkat 1. Informasinya kalau sudah usai pandemi itu untuk peringkat 1 sampai 5 itu katanya mau diberangkatkan untuk tur di Eropa. Ada yang itu mudah-mudahan pandemi yang berlaku ataupun yang mewabah di Indonesia khususnya dan umumnya di dunia ini mudah-mudahan segera berakhir, sehingga kegiatan anak-anak itu bisa terlaksana dengan lancar dan aman. Tidak setuju apa langsung setuju? Sebetulnya setuju, cuma kan karena biaya juga gitu Pak. Cuma mikir ya, anakku kalau memang hobinya gitu apa bisa biayanya gitu, apalagi kalau les itu Pak jam 3 sore sampai jam 1 malam baru pulang tuh berat sekali saya aslinya. Tapi ya berhubung memang anak itu ya minat ya saya terus sama bapaknya itu jam 3 sore berangkat, jam 1 malam pulang. Makanya aku mikir ya Allah sekolah apa gitu. Alhamdulillah berang anak saya itu ya semangat, saya juga mendukung sekali. Ya alhamdulillah ya sampai sekarang saya berjuang dan berat sekali sebetulnya. Ya alhamdulillah ya bersyukurlah anak saya bisa meraih cita-citanya yang ini ya. Alhamdulillah sekali. Terus mungkin ada kiat nasihat khusus gitu kok bisa di Enggar ini bisa berprestasi. Biasanya kan kalau ibu itu biasanya punya jurus khusus. Dulu kan dia ngomong dia cita-citanya voli. Sampai sekarang juga voli kuat Mas akhirnya. Tapi nggak ya mungkin sekarang waktu ya banyak yang dukung, jadi dia juga semangat. Gitu. Nah, dulu kan katanya mau berangkat ke Jurkop ya, sampai ke itu Palembang. Itu saya juga Jirnas Palembang ya, sampai saat ini nggak bisa. Mikir, ya ampun, kayak apa bisa? Masalahnya sangune nggak punya ya dah Mas. Saya dari rumah sini kan baru berapa tahun. Hidup saya seperti ini apa bisa cuma gitu Mas. Saya bingung. Kalau anak saya itu minat terus ya juga mikir sampai bingung kadang itu Mas.
Kemudian setelah mengetahui gitu, ternyata Denggar ini punya potensi yang luar biasa. Akhirnya kita lihat di dinding-dindingnya ini kan banyak sekali. Ini kemudian pialanya juga banyak itu. Kayak nggak menyangka kalau saya mas. Kayak anakku dari sini kayak nggak menyangka. Kayak apa mungkin gitu loh anakku kok sampai terkenal gini apa mungkin. Saya berani teleponan menang. Kayak apa mungkin cuma gitu aja. Ya, alhamdulillah saya berdoa Bapak Ani berdoa terus. Ya Allah anakku wis. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti dengan banyak motivasi dan didukung, apalagi dari Yayasan Muhammadiyah yang senantiasa mendampingi bahkan mensupport, mudah-mudahan ini menjadi aset di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu ya dari dulu ingin mengembangkan sayap itu banyak ganjalan-ganjalan. Saya sendiri itu lahir diterbitkan dari Muhammadiyah, sampai saat ini pun ya memang cita-citanya itu kalau di Muhammadiyah itu hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Jadi mudah-mudahan ini nanti ya dengan motivasi yang sangat tinggi nanti saya juga ikut terima kasih yang setinggi-tingginya pada organisasi maupun Yayasan Muhammadiyah yang sangat ini peduli dengan masyarakat yang di kampung seperti saya itu. Bisa berprestasi gitu. Ya dengan disekolahkan di yayasan ataupun di lembaga pendidikan Muhammadiyah, insya Allah anak itu akan terkendali baik moralnya, etika, tingkah laku dan akhlaknya. Saya yakin karena lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan yang membangsakan nama Nabi yaitu Muhammad SAW itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hingga nanti bisa memotivasi kawan-kawan yang lain dan mau menimba pengalaman, menambah ilmu di lembaga pendidikan Muhammadiyah yang insya Allah struktur keorganisasiannya itu sudah bagus saat ini, tapi ketika tahun 85 dan sebagainya memang masih kayak tercapik-capik. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah punya gedung dakwah, gedungnya sendiri, tanah sendiri, dan seluruh pengurus-pengurusnya pun itu sudah profesional semua. Gitu. Ya intinya sekolah itu di mana-mana kurikulumnya sama. Sekarang apa ya? KTSP-nya ya, kembali ke KTSP sama. Jadi sembohan itu masyarakat itu jangan minder bahwa anak saya itu sekolah di swasta ataupun di Muhammadiyah. Yang di negeri pun itu nanti belum tentu jadi pegawai negeri. Jadi prinsip saya begini, kalau saya itu sekolah dari awal itu cuma di Yayasan Muhammadiyah atau di swasta, kemudian nggak bisa jadi pegawai negeri, itu nggak malu. Kalau sekolahnya dari awal negeri sampai perguruan tingginya pun negeri, kemudian nggak jadi pegawai negeri, itu kan ya ada beban moral, itu beban mental. Jadi kalau sekolah di swasta, kerjanya juga swasta pun ya relevan lah gitu. Ya. Walaupun saya hidup di kampung, saya syukuri. Ya mudah-mudahan di kampung ini yayasan ataupun lembaga pendidikan Muhammadiyah itu tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Ya termasuk bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini di dalam mengurusi lembaganya, ya memang harus penuh perjuangan dan pengorbanan. Gitu. Jadi hanya itu sedikit cerita tentang Denggar, dan mudah-mudahan semua yang pernah dilaksanakan ini menjadi motivasi ke depannya. Dan terima kasih segala sesuatu yang diberikan baik dari madrasah maupun dari rekan-rekan semua yang sudah memotivasi anak saya. Mudah-mudahan semua menjadi amal yang baik, yang senantiasa mendapatkan imbalan yang setimpal ataupun yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sekian kurang lebihnya dalam saya menceritakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.